teman-teman, perkenalkan nama saya Herculanus Diankabai. NIM 2011061861, Prodi PGSD, STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lonceng Ajaib. Baik, langsung saja ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Dadah. Lonceng Ajaib. Suatu ketika jauh di dalam hutan, hiduplah seekor kera bernama Robi. Robi selalu membantu hewan lain. Dia akan membantu gajah memetik buah-buahan segar, menjaga anak-anak rusa kecil sementara induknya keluar, dan membantu kelinci untuk menyeberangi sungai. Rumah Robi adalah pohon besar dan kuat, yang berdiri tepat di tengah hutan. Setiap hewan tahu bahwa jika Robi tidak ditemukan, dimanapun dia akan duduk di pohon memainkan serulingnya. Itu hal lain tentang Robi. Ia memainkan nada merdu pada serulingnya. Kau di sana, Robi. Kura-kura sedang mencarimu. Ia membutuhkanmu untuk membantu dengan penjaganya. Penjaganya? Ya, aku tidak sabar menunggu dia menyelesaikan kalimat. Tapi aku kira dia berkata kebun. Oh ya, dia memberitahuku tentang itu kemarin. Ayo pergi, katakan padaku satu hal, mengapa kau selalu memainkan seruling di tempat ini? Aku tidak tahu. Aku suka pohon ini. Dan kau mungkin berpikir aku gila. Tapi aku merasa pohon ini mendengarkan musik. Apa kau juga merasakan itu? Tidak, maksudku benar. Aku pikir kau gila. Robi benar. Pohon itu mendengarkan musiknya. Ini adalah rahasia yang bahkan Robi pun tidak tahu. Musik telah menyentuh roh pohon itu. Pohon itu akan mendengarkan nada dengan sesama dan senang jika Robi memainkan setiap hari. Suatu hari ketika Robi tertidur di pohon, ada suara mengerikan di bawah. Wah, apa itu? Wah, gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Siapa pria itu? Ini akan lama sekali. Robi segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ia dengan cepat melompat ke bawah. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menebang pohon itu? Majikanku ingin menggunakan untuk membuat perahu. Pohon ini memiliki kulit kayu yang kuat. Tidak, kau tidak boleh menebangnya. Benarkah? Dan mengapa demikian? Dengar, aku telah menghabiskan banyak hari mencoba mencari pohon yang kuat untuk perahu, dan kau tidak memiliki pohon ini. Jangan buang waktuku. Robi adalah kera yang pintar. Dia memutuskan untuk menakuti penebang kayu itu. Wah, aku coba menghentikanmu, tapi kau akan menemui takdirmu sekarang. Kukira apa artinya itu? Apa? Kau tidak tahu? Roh pria tua tinggal di pohon ini. Dia sudah di sini selama bertahun-tahun. Jika kau menebang pohon ini, dia akan pergi kemana dia akan merasuki dirimu. Merasuki diriku? Tentu saja, karena kau yang menebang pohon ini. Apakah kau mencoba menipuku? Aku lebih pintar dari apa yang kau pikirkan. Aku tidak akan tertipu dengan cerita. Pergi sekarang. Robi putus asa untuk menyelamatkan rumahnya. Begitu penebang kayu sibuk, Robi memanjat pohon dan langsung menuju ke puncak. Dia bersembunyi di daunan dan mulai berteriak. Beraninya kau menyentuh rumahku. Apa? Siapa itu? Jika kau menghancurkan rumahku, aku harus tinggal bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, manusia. Kera itu benar. Jangan khawatir, manusia. Kita akan menjadi teman baik. Kenapa terburu-buru, teman? Bagaimana dengan perahumu? Saat Robi sedang menertawakan penebang kayu,
pohon itu menjadi hidup. Robi, apa? Apa kau benar roh pohon dari pria tua? Jadi selama ini aku duduk dan tidur dengan jiwa pria tua. Tidak, Robi, aku bukan roh pria tua. Maksudku, aku sudah tua, tapi aku adalah roh dari pohon ini. Musikmu membuatku hidup. Kau adalah kera yang bijaksana, Robi, dan aku berterima kasih padamu. Kau menyelamatkanku dari penebang kayu ini. Terima ini sebagai hadiah terima kasih. Lonceng? Ini bukan lonceng biasa, ini lonceng ajaib. Setiap kali kau membunyikannya, langit akan secara ajaib memberimu buah-buahan segar untuk dimakan. Oh, wow. Ini akan membantuku dan semua binatang lain di hutan. Ya, itu benar. Tapi ingat, Robi, kau dapat membunyikan lonceng ini hanya sekali dalam sehari. Aku akan mengingatnya. Terima kasih, Pon. Robi berlari untuk memanggil teman-temannya yang lain di hutan. Piglet, Rubah, Eli, kemari semuanya. Ada apa, Robi? Aku harus mandi. Robi menceritakan seluruh kejadiannya. Hewan-hewan itu semua terkejut. Mereka tidak percaya roh pohon itu hidup kembali. Kau melakukan hal yang benar, Robi. Kami semua sangat bangga padamu. Manusia harus berpikir 2 kali sebelum menebang pohon jika hutan sampai hilang, tidak ada hujan. Itu benar, tapi aku lebih bersemangat tentang lonceng. Apakah itu bekerja? Kita harus mencobanya. Ya, kita harus mencobanya. Robi juga bersemangat. Dia membunyikan lonceng dan seketika hujan buah-buah. Ada jeruk, pir, apel, nanas yang jatuh dari langit. Hewan-hewan semua sangat senang. Rubah berlari dan membawa keranjang untuk menangkap buah. Gajah menangkap nanas di belalainya dan menggigitnya, sementara Robi hanya membuka mulutnya dan memakan buah-buah. Hewan-hewan itu memakan buah-buahan dengan senang hati. Tidak perlu berburu buah-buahan segar lagi. Itu benar, setiap hari Robi akan membunyikan lonceng ajaibnya. Dan itu akan menghasilkan hujan. Ini akan berlangsung selama berhari-hari. Hewan-hewan itu mempercayai Robi dan sangat senang bersamanya. Suatu sore ketika Robi berayun dari pohon ke pohon, ia melihat pisang besar di kejauhan. Pisang kuning yang matang membuat sangat lapar, tetapi alih-alih memanjat pohon dan mengambil pisang yang baru matang, ia memikirkan sesuatu yang lain. Lonceng ajaib, biarkan aku membunyikan dan menurunkan sekelompok pisang segar dari langit. Aku akan menyimpan yang di pohon untuk nanti. Di mana buahnya? Apa yang salah? Sudah berhenti bekerja? Oh, tunggu. Aku sudah membunyikan lonceng ini pagi tadi. Kau dapat membunyikan lonceng ini hanya sekali di dalam sehari. Tidak. Tapi aku sangat lapar. Sama seperti Robi berpikir apa yang bisa dia lakukan, dia melihat temannya si Rubah tergeletak di tanah. Oh, apa kau punya pisang yang tersisa pada hujan hari ini? Ups. Maaf, aku tidak punya. Aku memakan semuanya. Makan membuatku mengantuk. Selamat tinggal, Robi. Sampai jumpa lagi. Kau tahu apa? Mari kita coba dan mendapatkan semangka segar besok. Aku rindu semangka. Aku rindu semangka. Iya, aku merindukan makanan. Akulah yang menyelamatkan pohon itu dari penebang kayu. Aku adalah pemilik yang sah dari lonceng ajaib. Dan aku satu-satunya yang tetap lapar. Ini tidak adil sama sekali. Robi sangat kesal karena dia lupa dia dapat dengan mudah memanjat pohon dan mengambil pisang itu.
untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Robi berdiri di dekat pohon dan membunyikan lonceng. Seketika banyak buah jatuh dari langit. Dia memakan sebanyak yang dia bisa dan mengumpulkan sisanya. Dia kemudian sembunyikan buah-buahan di belakang pohon. Robi, apa yang sedang kau lakukan? Teman-temanmu pasti lapar. Tapi bagaimana jika aku lapar di siang hari? Itu egois, Robi. Ada banyak buah untuk semuanya, kau harus berbagi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau memberikan aku lonceng ajaib itu. Tidak adil bagiku untuk lapar. Saat itu semua hewan datang ke Robi untuk meminta buah. Aku minta maaf teman-teman, tapi loncengnya tidak berfungsi. Aku membunyikannya berkali-kali. Lihat, akan kubunyikan lagi agar kalian tahu. Robi membunyikan lonceng, tapi karena semua buah sudah jatuh, tentu saja tidak akan terjadi. Hewan-hewan itu sedih, tapi tidak ada yang meragukan kera itu. Ketika mereka pergi, tunggu, aku mencium sesuatu yang sejuk. Apa itu di belakang pohon, Robi? Hei, kemari, ada banyak buah. Robi menyembunyikannya dari kita. Semua hewan kembali dan terkejut. Robi, kalau kau tidak ingin berbagi makanan, kau bisa mengatakannya. Terus terang, kau tidak perlu berbohong kepada kami. Aku akan senang hati memberimu bagian makananku. Aku akan memberikannya juga. Kau tahu apa temanku? Mengapa tidak sendirian kau makan semua buah ini? Mulai sekarang kami tidak menginginkan apapun darimu. Ketika Robi melihat teman-temannya pergi, dia menyadari kesalahannya dan mulai menangis. Tidak, tunggu, jangan pergi. Aku minta maaf, aku bertindak egois. Ada banyak buah untuk kita semua dibagikan. Bahkan jika hujan buah setiap menit, tidak akan sama jika aku tidak membagikan dengan kalian. Semua, tolong maafkan aku. Robi, semuanya baik-baik saja. Kami memaafkanmu karena kau juga selalu menyayangi kami. Ya, temanku, kami tidak marah lagi padamu, Robi. Ya, Robi, bisa kita makan sekarang? Kelaparan membuat aku lapar. Semua hewan berbagi buah dan makanan sampai perut penuh. Robi tidak pernah menggunakan lonceng itu untuk kebutuhannya yang egois lagi.